نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Kitabul Adab karya Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub hafizahullah taala wa ra'ah. Kita masih di bab tentang adab adh-dhiyafah, adab-adab bertamu. Dan masih di poin pembahasan yang pertama tentang memenuhi undangan. Beberapa poin pembahasan sudah kita bahas. Berikutnya di sini beliau menyampaikan satu masalah. Apakah kartu undangan yang disebarkan itu semisal dengan undangan lisan? Apakah kartu undangan yang disebarkan itu sama kedudukannya seperti undangan dengan lisan? Baik. Jawabannya, kartu undangan yang dikirimkan kepada orang banyak dan tidak diketahui kepada siapa kartu undangan itu diberikan, artinya dibagikan secara umum begitu saja, mungkin bisa dikatakan bahwa kartu undangan seperti ini semisal dengan undangan secara umum yang tidak ditentukan fulan bin fulannya, sehingga hukum menghadirinya itu tidak wajib. Adapun jika diketahui atau diduga kuat bahwa undangan tersebut dimaksudkan untuk kita secara khusus, maka hukumnya termasuk hukum undangan secara langsung melalui lisan. Dan inilah yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Baik. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada undangan disebarkan melalui surat atau kartu undangan yang diedarkan, atau mungkin kalau di kita saat ini undangan di media sosial, begitu ya, disebarkan secara umum begitu saja, maka ini tidak wajib dihadiri, tidak wajib dipenuhi. Tapi kalau undangan itu tertuju kepada kita atau ghalabatuz dzan, praduga kuatnya memang ditujukan kepada kita, maka berarti statusnya sama dengan undangan lisan. Ya, sehingga seorang muslim hendaknya berusaha menghadirinya. Kemudian beliau juga menyebutkan satu faidah. Puasa bukanlah halangan untuk tidak menghadiri undangan. Puasa bukanlah halangan
untuk tidak menghadiri undangan. Artinya, kalau kita sedang berpuasa, kemudian ada undangan, maka orang yang sedang berpuasa berusaha tetap menghadirinya. Wajib menghadirinya untuk mendoakan ampunan dan keberkahan bagi orang yang mengundang. Taib. Apalagi sedang tidak puasa, kan begitu. Yang sedang puasa saja hadir. Ya, sebagai pemenuhan dari hak sesama muslim. Idza da'aka fa'ajibhu. Ya, apabila engkau diundang maka penuhilah undangannya. Dan ini dipertegas oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum falyujib. Fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am." Apabila seseorang di antara kalian diundang, maka falyujib, penuhilah undangan itu. Fa in kana sha'iman falyusalli, jika dia sedang berpuasa maka hendaklah dia mengucapkan sholawat. Bersolawat maksudnya adalah mengucapkan doa, mendoakan orang yang mengundang kita. Wa in kana muftiran, namun jika dia tidak sedang berpuasa, maka hendaklah dia ikut makan di tempat undangan itu, mencicipi hidangannya. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yusalli." Jika sedang berpuasa diundang maka tetap hadir, fal yusalli, dan hendaknya dia mengucapkan sholawat. Yang dimaksud sholawat di sini disebutkan dalam beberapa riwayat lain dari Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa maksud bersolawatlah di sini adalah doa. Fal yusalli yani fal yad'u. Hendaknya dia mendoakan sahibul hajat, mendoakan orang yang mengundangnya. Taib. Jadi jika dia sedang berpuasa maka hendaklah dia mengucapkan sholawat, yakni hendaklah dia mendoakannya. Kemudian di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, aku membuat makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika makanan tersebut dihidangkan, seseorang berkata, "Ana shaim," aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Saudaramu telah mengundangmu dan telah bersusah payah untuk menjamumu." Maka kata Nabi kepada orang sedang berpuasa ini, "Berbukalah dan berpuasalah di lain hari jika engkau mau." Perhatikan di sini ya. Baik. Ini hadis yang derajatnya hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada orang yang sedang berpuasa dan dia ada di tempat undangan supaya dia makan. Nanti puasa di lain hari masih bisa, begitu ya. Nah, Imam An-Nawawi di sini menyampaikan bahwa adapun seseorang yang berpuasa tidak ada perbedaan pendapat bahwa dia tidak wajib makan. Yang penting hadir dan mendoakannya, kan begitu. Adapun makan dan tidak, orang sedang berpuasa tentu tidak wajib makan. Akan tetapi di sini
dirincikan puasanya puasa apa, begitu ya. Jika puasanya itu puasa wajib, maka dia tidak boleh memakan hidangan. Kenapa? Karena puasa wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Puasa wajib apa? Puasa yang wajib, puasa apa? Ramadan. Puasa apa lagi? Puasa yang dinazarkan. Puasa apa lagi? Puasa qadha Ramadan. Itu puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan, ya, atau puasa yang memang dinazarkan. Nazar itu kan mewajibkan sesuatu pada dirinya yang asal hukumnya tidak wajib. Senin Kamis itu hukumnya apa? Puasa di hari Senin dan Kamis. Sunnah kan? Tapi kalau orang sudah menazarkannya, saya bernazar karena Allah akan berpuasa Senin Kamis selama 3 bulan. Berarti puasa Senin tersebut, Senin Kamis tadi, hukumnya jadi apa? Jadi wajib. Kenapa wajib? Karena sudah dinazarkan. Bisa dipahami ini? Kalau nazar dengan amalan wajib, gimana? Saya bernazar akan sholat 5 waktu selama 1 tahun. Misalkan, sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Dia tidak dinazarkan saja, wajib. Artinya nazar itu nggak berlaku. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Tidak dinazarkan saja, wajib. Baik. Ada orang bernazar, bulan Ramadan di tahun ini saya akan puasa full 1 bulan. Saya bernazar karena Allah. Nah, ini tidak tepat nazar seperti itu. Karena puasa Ramadan itu wajib. Tanpa dinazarkan dia sudah wajib. Baik. Nah, jika puasanya itu puasa wajib, kita balik ke pembahasan tentang memenuhi undangan bagi orang yang berpuasa tadi. Kalau dia diundang dalam keadaan berpuasa wajib, misalnya di sini sedang puasa qadha. Ibu-ibu misalkan sedang mengqadha, tiba-tiba ada undangan ditraktir makan oleh undangan hajatan oleh temannya. Baik. Nah, kalau kita sedang berpuasa wajib, qadha itu kan wajib, maka cukup bagi kita menghadirinya, mendoakan keberkahan dan ampunan. Adapun makan ya tidak boleh, kan karena kita sedang berpuasa wajib. Begitu. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah ada pilihan. Ketika kita dapat undangan saat berpuasa sunnah, ada pilihan. Jika dia mau melanjutkan puasa silahkan, hadir di acara undangannya, doakan keberkahan dan ampunan. Ya, kalau dia berkehendak melanjutkan puasa, ya dia tidak usah makan, kan begitu. Jadi kalau dia, masya Allah, saya mau batalkan aja, begitu ya. Khawatir tidak nyaman sama sahibul hajat, tidak nyaman juga sama undangan yang lain. Toh nanti bisa puasa lagi. Maka dia juga boleh membatalkannya. Pahala puasanya bagaimana? Tetap dicatat. Ya, pahala puasanya tetap dicatat. Thayyib. Karena niatnya saja sudah dicatat, apalagi sudah berjalan, ya, 1/4 jalan atau separuh jalan. Kemudian dia membatalkan, ya, karena uzur syar'i, maka ini diperbolehkan. Nah, makanya di sini beliau sampaikan, ya, Imam Nawawi menyampaikan, jika puasanya tersebut meresahkan pengundang, jadi yang ngundang jadinya nggak enak gitu, merasa risih, merasa bersalah. Oh, ternyata antum sedang berpuasa. Nah, jika keadaannya seperti itu, khawatir kalau melanjutkan puasa
itu bisa meresahkan yang mengundang. Lebih-lebih misalkan dia sudah menyuguhkan ya makanannya, dia sudah masak mungkin dari malam begitu ya untuk menjamu kita. Maka dalam keadaan seperti itu lebih utama untuk berbuka. Demikian. Lebih utama untuk berbuka. Kalau mau lanjut puasa ya silahkan. Begitu ya. Allahu a'lam. Baik, nah ini adab pertama terkait dengan memenuhi undangan. Kita lanjut masuk ke adab yang kedua. Memuliakan tamu hukumnya wajib. Memuliakan tamu adalah wajib. Banyak hadis yang menjelaskan wajibnya memuliakan tamu. Dan banyak sekali hadis yang menegaskan bahwa memuliakan tamu itu adalah amalan yang disukai. Ya, dari Uqbah bin Amir yang disebut di dalam Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim. Beliau berkata, kami bertanya, ya Rasulullah, apabila engkau mengutus kami dan kami pun singgah, yakni tinggal di satu kaum, dan mereka tidak menjamu kami, singgah di satu kaum, bertamu di satu kaum, tapi tidak ada jamuan, maka bagaimana pendapatmu? Ini pertanyaan Uqbah bin Amir kepada Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, jika kalian singgah di satu kaum, perlakukanlah bagi kalian dengan apa yang layak untuk tamu. Maka temuilah, jika mereka tidak melakukannya, maka ambillah dari mereka hak tamu yang layak untuk mereka. Begitu ya. Artinya kita sebagai tamu ya mesti tetap menjaga adab-adab tamu. Namun juga ada kewajiban tuan rumah yang didatangi rumahnya, ditamui rumahnya. Nah, ketika tuan rumah ini tidak menjamu, tidak ada dari orang-orang yang kita temui ini menjamu kita, maka barakallahu fikum, kita boleh ya, untuk mengambil apa yang sekadar menjadi hak kita sebagai tamu. Begitu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya menjamu tamu itu wajib. Nabi tidak mungkin menyuruh tamu untuk mengambil apa yang menjadi hak bagi dirinya, ya, kecuali itu disebabkan karena memang menjamu tamu itu hukumnya wajib. Taib. Kemudian lafaz menurut riwayat Imam At-Tirmidzi, jika mereka enggan kecuali kalian mengambilnya dengan cara yang tidak disukai, maka ambillah. Ya, kalau kita bertamu ke satu kaum, kemudian tidak ada orang yang mau menjamu kita, padahal kita sudah bertamu baik-baik, begitu ya, maka kita boleh mengambil sesuatu dari mereka, apa yang menjadi hak kita sebagai tamu, sekadar dengan hak kita sebagai tamu. Demikian pula sabda Nabi SAW, bertamu itu selama 3 hari dan jaizahnya siang dan malam. Jaizah itu adalah pemberian, ya, atau semacam jamuan hadiah siang dan malam. Artinya selama 3 hari itu tamu punya hak untuk dijamu oleh tuan rumah
Ya, siang dan malam, kebutuhan siang dan malamnya. Dan tidaklah halal bagi seseorang muslim berdiam di sisi saudaranya sehingga dia berbuat dosa kepadanya. Tidak halal berarti haram bagi seorang muslim yang berdiam di sisi saudaranya sedangkan dia berbuat dosa kepada saudaranya ini. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dia berbuat dosa kepadanya?" Maka beliau menjawab, dia berdiam di sisinya dan tidak ada sesuatu pun untuknya yang bisa dia berikan untuk menjamuknya. Barakallahu fiik. Imam An-Nawawi menyebutkan ijma' tentang bertamu dan dia termasuk apa yang ditekankan oleh Islam. Artinya ini amalan yang begitu mulia, termasuk asas di dalam makarimul akhlak, asas di dalam akhlak-akhlak yang baik. Ketika Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau resah gelisah, gundah gulana, merasa ketakutan ketika mendapatkan wahyu pertama dari Gua Hira. Beliau segera turun menemui Ibunda Khadijah, kemudian meminta kepada Ibunda Khadijah supaya diselimuti. Zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni. Begitu ya. Maka Ibunda Aisyah kemudian menenangkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemudian menyebutkan perangai-perangai baik yang ada pada dirinya. Yakni pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekitar 6 kebaikan yang disebutkan oleh Ibunda Khadijah dan itu semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya ya, Ibunda Aisyah mengatakan wa tuqri adh-dhaif, engkau ini suka memuliakan tamu. Tidak mungkin orang yang punya perangai-perangai baik seperti ini kemudian dihinakan Allah, dibiarkan oleh Allah tanpa pertolongan dan pembelaan. Nah, begitu. Maka di dalam Islam ya, ciri akhlakul karimah, bahkan asas daripada akhlakul karimah di antaranya adalah senang memuliakan tamu. Bahkan Nabi mengaitkan itu dengan iman kepada Allah dan yaumul akhir. Di hadis arba'in yang antum hafal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi semakin orang itu senang memuliakan tamunya, menjamu tamunya, memberikan jamuan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada tamunya, setidak-tidaknya 3 hari, dan itu yang wajib, maka itu gambaran kualitas daripada iman dirinya kepada Allah dan yaumil akhir. Nah itu. Taib. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan para ulama akan wajib dan sunnahnya. Apakah menjamu tamu itu wajib ataukah sunnah? Begitu ya. Adapun Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa dia adalah sunnah, bukan wajib. Mereka membawakan hadis-hadis yang serupa dengannya dari hadis-hadis lain, seperti hadis tentang mandi Jumat yang diwajibkan bagi setiap orang dewasa dan selainnya. Al-Laits dan Ahmad berpendapat bahwa menjamu tamu, memuliakan tamu itu wajib selama jarak siang dan malamnya. Dan Imam Ahmad membatasinya untuk penduduk desa dan yang berada di pedalaman padang pasir selain penduduk kota. Ya. Jadi siang dan malam itu untuk orang-orang yang ada di desa yang mungkin mereka tidak semuanya berkecukupan.
Ya, adapun sebagian penjelasan wajibnya dijamu, dilayani, dimuliakan itu 3 hari. 3 hari 3 malam berarti. Selebihnya itu hukumnya sunnah. Kemudian ada faidah yang disampaikan di sini di poin kedua ini tentang memuliakan tamu. Dalam hadis di atas terdapat larangan tinggalnya seseorang tamu lebih dari 3 hari, sehingga bertamunya menjerumuskan kepada persangkaan yang tidak dibolehkan atau menggibah dirinya dan lain sebagainya. Ya, tentu tamu itu kalau kelamaan kan tidak nyaman bagi siapa? Bagi tuan rumah. Apalagi misalkan tuan rumah ini bukan orang yang berkecukupan, rumahnya sempit, misalkan gitu ya. Kemudian juga ekonominya pas-pasan. Maka tamu harus tahu diri. Tamu harus tahu diri. Ya, jangan sampai ya kita di situ misalkan lebih dari 3 hari, seminggu nggak pulang-pulang misalkan. Padahal barakallahu fikum, tuan rumah tentu kan juga punya privasi, punya kebutuhan, ya, punya urusan, begitu ya, bukan hanya menjamu tamu saja. Maka ya setidak-tidaknya 3 hari. Ya. Taib. Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak halal bagi tamu berdiam di sisinya setelah 3 hari tanpa adanya ajakan yang akan menjadikan dadanya sempit dan amalnya itu menjadi batal. Taib. Ya, orang itu lama-lama bertamu, ya biasanya juga tuan rumahnya muyak begitu ya. Ini orang kau nggak pulang-pulang. Taib. Kemudian ketika menerangkan sabda beliau, yakni kalimat sehingga menjadikannya berdosa, Imam Ibnul Jauzi mengatakan hal itu jika tidak ada sesuatu yang menjadi alasan jamuannya, maka dengan berdiamnya dia akan menyebabkan ketidaksenangan. Terkadang dirinya akan disinggung dengan penyebutan yang buruk, dan terkadang dia pun akan berdosa dalam pemberian yang diinfakkannya kepada si tamu. Kalau 3 hari pertama ya mungkin ridho-ridho saja gitu ya. Tapi kalau sudah hari ke-7 misalnya, nah ini bisa jadi berubah suasana hati si tuan rumahnya. Taib. Kecuali jika si tamu mengetahui bahwa yang menjamunya tidak membenci hal itu, atau dia memintanya untuk tinggal lebih lama lagi di tempat itu. Artinya misalkan si tuan rumahnya Masya Allah memang orangnya dermawan, orangnya karim. Kemudian para jamaah beliau juga punya fasilitas, ya bahkan ya punya keberlimpahan harta yang bisa menampung tamu lebih lama ya dari sekedar 3 hari. Ya, sebagian orang Masya Allah gitu ya, dia mendesain rumahnya itu ya ada ruang khusus mungkin atau bangunan khusus yang diperuntukkan ketika ada tamu. Ya. Mungkin di situ ada lengkap kamar tidurnya, ada toilet di dalam, privasinya terjaga. Kemudian barakallahu fikum mungkin juga ada dapur kecilnya, mungkin juga disiapkan kebutuhannya. Ya, di situ sudah ada alat untuk nanak nasi, begitu ya. Ada indomie, ada telur, mungkin disiapkan. Nah ini Masya Allah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang soleh terdahulu itu mereka senang menjamu tamu. Mengapa? Karena tamu itu dijamin rezekinya oleh Allah. Kemudian tuan rumahnya mendapatkan pahala. Begitu ya. Taib. Kecuali jika si tamu
mengetahui bahwa yang menjamunya itu tidak membenci hal itu, atau dia memintanya untuk tinggal lebih lama di tempat itu. Jadi tadi ya, tuan rumahnya Masya Allah memang senang ya menjamu tamu, atau tuan rumahnya meminta si tamu, tidak usah 3 hari, sudah tidak apa-apa 1 bulan kamu di sini, kita fasilitasi. Nah, kalau diminta begitu kan Masya Allah, ini nikmat bagi si tamu tadi. Ya, walaupun tetap jangan aji mumpung, begitu ya. Tetap adab-adab kita sebagai tamu diperhatikan. Adapun jika si tamu merasa ragu akan keadaan tuan rumahnya, maka lebih utama untuk dia tidak bertamu lebih dari 3 hari. Jadi ya saling pengertian lah, begitu ya. Dilihat situasi dan kondisinya. Jika memungkinkan lebih dari 3 hari, ya dengan indikasi-indikasi yang ada, maka silahkan. Tapi jika tidak, jangan lebih dari 3 hari. Kemudian adab yang ketiga, disukainya menjamu tamu atau menyambut para tamu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ketika rombongan Abdul Qais telah tiba untuk mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Marhaba." Beliau mengatakan marhaba. Apa bahasa kita marhaba itu? Selamat datang, ya. Boleh juga ahlan wa sahlan atau ahlan wa marhaban. Yang maknanya bahwa Anda telah berjumpa dengan ahlan dan marhaban. Semoga Allah melapangkan dan memudahkan bagimu. Marhaban, yakni saya mendatangi Anda dengan kelapangan, wa ahlan, dan saya mendatangi Anda sebagai keluarga. Itu ya. Marhaban, ahlan wa marhaban, itu maksudnya itu. Ahlan ya maksudnya adalah mendatangi Anda sebagai keluarga. Ya. Sedangkan marhaban, saya mendatangi Anda itu dengan kelapangan. Ahlan wa marhaban, ahlan wa sahlan, begitu ya. Jadi ketika tuan rumah menyambut tamu ya dengan kalimat itu, atau si tamu yang duluan mengucapkan ahlan wa marhaban, nah itu maksudnya itu. Ya, kalau diucapkan oleh tuan rumah ahlan wa marhaban, ya, saya ini anggap keluargamu, wa marhaban, ya, dan kamu datang kepadaku, aku lapangkan semua untukmu, begitu ya. Barakallahu fiikum. Jadi ketika rombongan Abdul Qais telah tiba untuk mengunjungi Nabi, maka beliau bersabda, marhaban, selamat datang kepada rombongan yang datang tanpa kehinaan dan penyesalan. Dan tentu tidak diragukan lagi bahwa seseorang yang menyambut para tamunya dengan ungkapan-ungkapan selamat datang dan yang serupa dengannya, ini akan menumbuhkan rasa sukacita dan kedekatan kepada mereka. Dan hal tersebut tentu dibenarkan dengan kenyataan. Ya, artinya kalau ada sambutan, ya tuan rumahnya menyambut, Masya Allah, ini si tamu juga akan merasa lapang, merasa nyaman, ya, merasa betah, begitu ya. Tapi kalau kemudian ada orang bertamu, kita sebagai tuan rumah kadang jawab salam saja tidak mantap, begitu. Assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Kenapa? Gitu. Ya, ini yang bertamu tadinya mau serius bertamu, dia bisa balik lagi. Wah, orangnya jutek ini.
orangnya kayak tidak mau dikunjungi. Ini kan akan ada suasana yang tidak nyaman. Begitu ya. Akan ada suasana yang tidak nyaman. Wah, orangnya kayak tidak antusias, orangnya kayak tidak nyambut. Ini si tamu akan berpikir ulang. Bisa saja dia akhirnya tetap bertamu walaupun dengan waktu yang sebentar, sambil kemudian hatinya bergumam, saya kapok datang ke rumah si fulan ini. Akhirnya tidak mau lagi bertamu ke rumahnya, gara-gara pengalaman buruk tadi itu. Begitu ya. Jadi kita sebagai tuan rumah, kalau kemudian didatangi tamu, maka usahakan berikan sambutan yang terbaik. Ya. Ketika kita disalami, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Masya Allah, ahlan, wa marhaban, tafaddalu. Ya, ayo silakan masuk. Nah, kalau tuan rumah kayak gitu kan, Masya Allah, tamu itu jadi semangat begitu bertamu. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan adab yang keempat. Adab yang keempat. Ucapan tamu jika dia diikuti seseorang yang tidak diundang. Hendaklah dia mengucapkan perkataan serupa dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, di tengah kaum Ansar ada seseorang yang dikenal dengan panggilan Abu Syuaib. Dia memiliki seorang anak yang gemuk berisi. Jadi anak gemuk itu sudah ada dari dulu ya. Anak-anak tapi sudah gemuk. Maka dia berkata kepadanya, buatlah makanan dan undanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 4 orang lainnya. Buatkan makanan, undang Rasulullah bersama dengan 4 orang lainnya. Sehingga kan menjadi berapa? Menjadi 5 undangannya. Rasulullah dan 4 yang lainnya. Maka dia pun mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 4 orang lainnya. Seseorang kemudian mengikuti mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau mengundang kami berlima dan orang ini telah mengikuti kami. Jika engkau berkenan, engkau bisa mengizinkannya. Tetapi jika tidak, engkau boleh menolaknya. Maka orang tersebut berkata, bahkan aku mengizinkannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Jadi itu ya. Ada yang ngikut kepada rombongan kita saat kita diundang. Yang ngikut ini sebetulnya tidak diundang. Nah, maka kita yang diundang itu melaporkan kepada tuan rumah. Ini ada yang mau ikut, boleh tidak? Izin dulu. Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau tidak boleh, tidak berkenan, maka ya kita sampaikan ke orang yang ikut ini. Mohon maaf, undangannya ternyata khusus kami. Antum tidak diperkenankan untuk ikut. Begitu ya. Nah, dalam hadis ini terdapat beberapa faidah yang akan kami kemukakan, sebagian di antaranya yang berkaitan dengan pembahasan kita di dalam bab ini. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang mengundang satu kaum yang memiliki sifat tertentu, lalu di antara mereka ada yang tidak seperti sifat mereka, maka orang tersebut tidak termasuk dalam cakupan keumuman undangan tersebut. Dan hadis tadi juga menunjukkan bahwa barang siapa yang bertingkah layaknya anak kecil ikut-ikutan, maka orang yang mengundang bisa memilih berkaitan dengan haknya. Jika dia masuk tanpa izin, dia boleh mengusirnya. Oh, mohon maaf, Anda tidak diundang.
Atau misalkan undangan itu ya zaman sekarang misalkan pakai barcode atau pakai stiker tertentu sebagai tanda bahwa kita ini tamu undangan yang memang diundang. Kemudian ada orang yang tidak bisa mendatangkan itu, mana barcode-nya? Atau misalkan mana stiker undangannya? Ketika dia tidak bisa mendatangkan itu, maka tuan rumah berhak untuk menolaknya. Mohon maaf, ya karena Anda tidak membawa itu, ya tidak diperkenankan untuk masuk. Begitu ya. Dan orang tadi tidak boleh ngotot. Oh dasar sekek gitu. Ya tidak boleh begitu. Anda tidak diundang, ya jangan selonong boy masuk. Begitu ya. Taib. Dan hadis tersebut juga menunjukkan bahwa barang siapa yang bertingkah layaknya anak-anak, anak kecil, ikut-ikutan, maka orang yang mengundang tadi bisa memilih berkaitan dengan haknya. Jika dia masuk tanpa izin, dia boleh mengusirnya. Dan bagi siapa yang bertingkah seperti itu pada awalnya tidaklah dilarang. Karena orang yang mengikuti Nabi SAW, beliau tidak menolaknya. Karena ada kemungkinan orang yang mengundang itu akan berbaik hati dan memberinya izin. Demikian yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Namun di sini ada penjelasan Imam Nawawi. Imam Nawawi menyelisihinya. Beliau berkata, dan bagi yang diundang apabila seseorang mengikutinya tanpa undangan, hendaklah dia tidak mengizinkan dan hendaklah dia melarangnya. Namun hadis ini tidak menguatkan pendapat beliau tersebut. Dan yang benar adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar tadi. Demikian ya. Barakallahu fiikum. Begitu ya. Jadi misalkan gini, antum diundang 5 orang. Begitu ya. Misalkan santri SMA ada berapa orang? 8. Ada jamaah sini misalkan santri SMA makan siang di rumah saya ya. Berarti kan santri SMA saja. Berapa orang tadi? 8 orang. Nah, ketika antum menuju ke rumah jamaah ini 8 orang, tiba-tiba ada yang nguntil, anak SMP, santri baru misalkan. Taib. Dia tiba-tiba ikut di belakang rombongan. Ya. Nah, di sini dijelaskan, tidak usah ditolak dulu. Maksudnya jangan diusir. Ya, walaupun kata Imam Nawawi, ya, usir saja itu. Kalau tiba-tiba dia ikut rombongan, nguntil rombongan, maka yang di rombongan ini kata Imam Nawawi, ya, hendaknya menolak. Jadi anak SMP ini ditolak. Sebelum nyampe ke rumah begitu sudah ditolak. Loh, antum sudah diundang, jangan ikut kami begitu. Nah, itu kata Imam An-Nawawi. Namun kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, biarkan saja dulu ikut. Toh Nabi ketika diundang 5 orang, ada orang ke-6 ikut, Nabi tidak langsung mengusirnya, Nabi tidak langsung menolaknya. Kata Imam Ibnu Hajar begitu. Biarin saja dia suruh ikut. Nguntil begitu ya. Karena tahu mau dikasih makan gitu kan. Anaknya yang ikut ini memang doyan makan gitu. Taib. Tapi nanti ketika sampai di tuan rumah, sampai di rumahnya orang yang mengundang kita laporan. Di antara 5 orang, 8 orang tadi anak-anak SMA yang diundang itu laporan. Pak, mohon maaf, ini ada 1 anak SMP ikut. Boleh tidak? Diizinkan masuk apa tidak? Nah, itu nanti gimana kelapangan dari tuan rumah. Kalau kata tuan rumah, aduh mohon maaf, ini makanannya cuma 8, cukup untuk anak SMA saja. Jadi kalau anak SMP ini masuk, dia tidak dapat jatah makanan. Mohon maaf ya dek, ya, kami tidak berkenan Anda masuk. Silakan balik lagi ke masjid. Boleh begitu? Anak SMP tadi mau ngomel-ngomel, marah-marah, ya jangan. Semua haknya ada di tuan rumah. Kalau kata tuan rumah, mohon maaf,
ya Anda tidak diperkenankan ikut, tidak diperkenankan masuk, ya jangan ngotot, pulang saja. Sama kayak bertamu kan juga begitu. Antum bertamu, ngetok rumah orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau bertamu, kata tuan rumahnya, mohon maaf karena ini jam 2 siang, kami mau koilulah. Kami mau istirahat. Ya silahkan datang di lain kesempatan. Ya sudah, kalau kita ditolak begitu, ya tolaknya dengan cara yang baik tentunya. Ya sudah, jangan ngotot, kita pulang. Ya, karena tuan rumah lebih berhak. Ya. Dan jangan digibahi, jangan digunjing, jangan diomelin. Pulang tapi sambil ngomel-ngomel. Dasar orang kaya sekek, begitu ya. Atau ngomel-ngomel yang lain, tidak boleh. Begitu ya. Itu haknya tuan rumah. Ketika dia nolak, ya sudah, pulang. Demikian ya. Allahu a'lam bis-shawab. Demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, bulan depan berarti ya, insyaallah. Sampai di sini jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan.